Oke, selamat siang teman-teman semua di Rosadel 1 dan di Zoom 2. Apa kabar kalian semuanya? Oke, luar biasa. 2 tahun nggak ketemu ya. 2 tahun nggak pakai seragam. Saya kurang tahu kalian seragaman atau tidak ketika kuliah. Tetapi kalaupun tidak seragaman, ya semoga ukuran bajunya masih tetap cukup untuk kegiatan kita ke depan, karena mulai minggu depan dan seterusnya teman-teman akan diarahkan untuk kuliah secara luring seperti 2 tahun terakhir. Nah, di sini ada tiga kursi yang belum terisi. Nanti semoga mungkin teman-teman yang lain bisa menyusul. Ada beberapa yang masih demam karena pasca vaksinasi yang sudah menghubungi saya. Hari ini kita akan masuk ke mata kuliah pendidikan gizi. Kita masuk ke pertemuan ke-6 tentang metode pendidikan serta penyuluhan gizi. Jadi ada beberapa metode untuk penyuluhan gizi. Oke. Kok nggak mau jalan? Oke, manual aja. Nah, metode pendidikan kesehatan gitu ya, karena penyuluhan kesehatan itu kan salah satu bentuk pendidikan kesehatan, salah satu bentuk edukasi kesehatan. Nah, Santoso Karo ini tahun 81 dia membuat definisi apa sih metode pendidikan kesehatan. Nah, metode pendidikan kesehatan itu menurut dia adalah teknik, cara, ataupun media. Artinya nanti ketika kita teman-teman akan terjun ke lapangan, kalian melakukan apa sih yang akan kalian lakukan, dengan cara apa kalian menyampaikan pesan, itu akan terdiri dari caranya bagaimana, tekniknya mau gimana, pakai metode apa, pakai media apa. Sama seperti saya sekarang ini ngomong ke kalian, ini adalah salah satu bentuk metode pendidikan kesehatan. Nanti akan ada banyak sekali metode. Kegiatan kita saat ini salah satu diantaranya adalah masuk ke dalam metode tersebut. Termasuk di dalam medianya apa. Saat ini saya menggunakan media PowerPoint. Asumsinya kalian punya penglihatan yang baik. Kalian bisa membaca. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman kemarin ada yang di lansia, mau ada yang di anak SD, membaca saja masih mengeja. Kalau diberikan PowerPoint kayak gini isinya tulisan, susah. Pakai PowerPoint saja sebenarnya bisa enggak? Bisa, tapi melalui gambar atau video atau gambar bergerak. Mereka enggak perlu membaca, mereka cuma perlu menonton. Gitu. Itu pun kalau di lokasi mereka punya media pendukung. Mereka punya LCD. Mereka ruangannya relatif bisa untuk terlihat seperti ini sekarang. Seperti tadi kita misalnya ketika lampunya dinyalakan, nggak jelas karena ternyata ini LCD-nya sudah begitu lama nggak dipakai. Ruangannya panas, tentu nggak nyaman, 10 menit nggak masalah, tapi kalau kita materinya banyak, susah. Gitu. Nah itu berarti di dalam kita menentukan mau pakai metode apa sih, kita perlu melihat banyak sekali faktor di sini. Di sini ada faktor kita mau tujuannya apa. Memberikan edukasi saja, meningkatkan pengetahuan saja, atau saya pengen mengajak partisipasi teman-teman. Jadi kalian bekerja, kalian aktif, kalian melakukan sesuatu. Maka kalau ruangannya sesempit ini mungkin enggak? Enggak, terbatas banget. Maka tujuannya enggak cocok. Itu kalau dari aspek tujuan. Kalau saya meminta partisipasi kalian. Kalau kalian enggak partisipatif, saya hanya ngomong, saya sebagai edukator misalnya saya hanya ngomong, ya kalian enggak dilibatkan. Kalau kalian enggak dilibatkan, informasinya masuk, keluar dari ruangan ini sudah lupa. Karena kalian enggak terlibat.
Karena kalian nggak engage di dalam program yang mau disampaikan. Jadi gara-gara nggak bekerja, organ tubuhnya nggak dipakai, cuman mata sama telinga, maka minim. Semakin banyak organ tubuh yang dipakai di dalam menerima edukasi, di dalam menerima pelatihan, itu akan semakin baik. Maka anak-anak daripada diajari cara cuci tangan pakai sabun, praktek langsung. Karena telinga, mata, tangan ikut gerak semuanya. Gitu. Mereka nggak hafal, tapi mereka tahu. Nah, itu artinya membutuhkan partisipasi mereka. Tujuannya apa? Yang kedua adalah sasaran. Siapa? Saya pernah melakukan edukasi gizi di lansia di belakang Rumah Sakit Panti Rapih. Di sana ada suster-suster sudah sepuh. Ada mantan-mantan karyawan Rumah Sakit Panti Rapih era dulu. Nah, sudah sepuh-sepuh sekali. Ada yang jalan harus dipopoh dan yang lain. Saya belum tahu karakteristik mereka seperti apa saat itu. Saya datang ke sana saat itu bareng sama Ditra 2017. Saya ke sana ternyata waduh sudah sepuh semua. Posyandunya pakai ruangan balai yang sempit banget. Menurut saya sempit. Ini mending kotak. Itu posyandunya ruangannya panjang. Jadi 2 kursi ini memanjang dari ujung tembok ke ujung tembok. Sedikit panjang. Buat duduk, buat nimbang tensi, ukur tinggi badan, udah makan tempat sendiri. Apalagi saya harus mengajak mereka edukasi soal gizi lansia. Saya sudah nggak pakai tulisan, saya pakainya gambar semua. Tapi kan LCD gini butuh tempat buat dipasang. Butuh posisi meja buat naruh LCD-nya di mana, colokan di mana, dan yang lain. Belum lagi mereka harus duduk, dan sehingga nggak ideal. Nah, sasarannya nggak cocok. Bisa membaca nggak? Enggak. Bisa nonton nggak? Nggak jelas mas, diceritain aja gitu. Karena ternyata LCD-nya sudah dicapai, mas terlalu terang gitu. Nah ribet. Kalau terlalu agak digelapin, gambarnya nggak kelihatan. Kalau terang mereka silau, karena duduknya harus di depan sendiri. Karena di bagian belakang untuk pengukuran berat badan dan yang lain. Nah, saya bawa cadangan media. LCD saya taruh, saya punya leaflet. Tapi meskipun leafletnya sudah saya print satu persatu bukan fotokopi, dan sengaja tidak saya hitam putih tapi buat warna, tapi ternyata sama aja. Mas saya nggak bisa membaca, sudah nggak bisa membaca. Gitu. Jadi ya sudah. Akhirnya saya cuma pakai cerita, pakai mic. Leafletnya saya suruh bawa pulang. Nah, itu pengalaman saya di lansia. Pengalaman saya di SD, sekolah berarti SD Sengkan, anak kelas 1, kami dibagi kelas 1 sampai kelas 6. Saya kebetulan dapat kelas 1. Saya ngomong di depan, mereka duduk nih, rapi seperti kalian, 10 menit. Selain itu, setelah itu, ya sudah, karena jejer-jejer, tendang-tendangan, gelut, nah ya sudah. Enggak ada tuh, enggak masuk lagi tuh pendidikan. Saya waktu itu soal apa ya? Oh jajanan. Soal jajanan. Kan anak kelas 1 masih harus diajak soal jajanan. Nah, hari berikutnya karena kami beberapa hari, saya dapat kelas 4, kelas 5 kalau nggak salah. Saya ngasih materi soal rokok. Anak-anak kecil ternyata sudah banyak yang merokok. Nah, itu sudah agak kepenak diajak ngomong. Karena saya ngajak, ayo diem, dengerin dulu sebentar, mereka paham. Tapi anak kelas 1 nggak bisa dibuat kayak gitu. Kemudian saya di Stella Dus 2. Di Stella Dus 2 anak, kalau kalian kenal ada di bawah kalian ada Rinda dan yang lain, itu saya pernah ke situ waktu itu sama dia. Nah, waktu dia kelas 3 atau kelas 2 saya lupa. Nah, anak-anaknya kepenak diajak ngobrol, tapi jumlahnya banyak banget, satu sekolahan di aula itu ternyata. Duduk semua dan satu sekolahan. Dan saya baru tahu kalau stereo itu isinya cewek semua. Nah, ribut semua kedatangan. Saya pikir ini kayak nggak pernah lihat laki-laki gitu ya. Ribut semuanya nggak dengerin dengan baik. Tapi setelah itu oke. Karena saya datang 2-3 kali ke sana. Nah artinya teman-teman di dalam menentukan metode, menentukan caranya apa, tekniknya apa, medianya apa, itu harus sesuai dengan sasarannya juga.
Jangan sampai salah langkah. Teman-teman semuanya kemarin sudah presentasi kecuali kelompoknya Alia. Ya, kalau nggak salah kelompoknya Alia dan Niluh ya. Nah, kalian sudah punya targetnya kemana. Maka mulai hari ini dan besok itu harus memikirkan metodenya mau apa. Besok pertemuan minggu depan media. Pengembangan media. Medianya mau gimana. Jadi silahkan mantep di yang kemarin. Nggak usah ganti-ganti kalau menurut saya. Karena kalau ganti kalian harus mendesain ulang semuanya lagi. Mantep aja gitu. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Yang lebih baik kalau persiapannya baik. Kalau enggak ya itu memang jelek. Tapi kalau soal sasaran semuanya sama aja. Sasaran sudah, kemudian situasi. Lingkungan di belakang Panti Rapih itu, waktu saya posyandu itu, sampingnya hotel. Jalan gang. Satu-satunya gang yang gede di selatannya Panti Rapih persis. Alhasil ketika pengukuran, ya motor lewat sana sini. Karena pintunya cuma satu, artinya lansia didata, kemudian mengukur, kemudian duduk mendengarkan. Aduh sudah sore, saya mau pulang dulu. Gitu. Dia keluar lewat pintu belakang. Ada yang mau masuk, dia keluar. Jadi kursi harus disingkirin dulu. Padahal ada yang duduk gitu. Aduh saya mau pulang. Nah ribet. Ada yang baru datang, aduh saya baru pulang becak. Ada yang tukang becak juga laki-laki, ikut lansia di situ. Jadi crowded banget. Situasinya kayak gitu. Enak itu ketika di stereo relatif sepi karena jauh dari jalan raya. Di Sengkan juga sama saja relatif jauh dari jalan raya meskipun dekat dengan pasar. Tetapi nggak begitu kelihatan. Nah situasinya enak buat kita ngobrol. Maka kalau diajak fokus kayak gini itu relatif bisa. Tapi kalau yang situasinya crowded, banyak motor lalu lalang, tentu susah informasi bakal diterima. Jika media yang kita gunakan misalnya audio seperti sekarang, sebentar nunggu motornya lewat dulu misalnya kayak gitu. Tapi kan susah, motornya nggak cuma satu. Nah, terus setelah situasi di sini ada sarana dan tenaga. Di lapangan punyanya apa? Maka kemarin saya tanya, ini kalau kalian mau di anak SD, kemarin ada di anak SD, anak SMP juga ada, bahkan anak kelas 1 SMP kalau nggak salah kelas berapa gitu yang mau dipakai, ada fasilitasnya nggak? Aula. Karena kalau cuma pakai satu ruangan, secara simultan ruangan ini dipakai, kalian ada 5 orang, ruangan ini 1 orang ngasih tahu, kelas B di sebelah, kelas C ngasih tahu yang lain. 5 kelas jalan secara bersamaan, ya nggak masalah. 1 orang misalnya, Debbie bisa ngomong di kelas ini. Tapi kalau ternyata yang punya LCD cuma sini saja, ruangan kelas lain nggak ada, repot. Kalau nanti semua dimasukin sini, nggak bisa juga. Nah maka teman-teman semuanya sebelum nanti terjun ke lapangan, kalian perlu untuk melihat di lokasi mereka punyanya apa, adanya apa. Kalian sudah merencanakan, ini kan metode itu terkait dengan perencanaan juga. Saya punya rencana melakukan seperti ini. Ini butuh pendukung ini. Ada enggak ya di sana? Nah, itu harus ditanyakan. Kalau memang tidak ada, kalian bisa alternatif. Apakah pinjem? Apakah kalian akan memodifikasi metode kalian? Gitu. Setelah sarana ada tenaga. Tenaganya cukup atau enggak? Kalau kelasnya banyak, kalian 5 orang, mungkin bisa satu. Tapi perlu percayakan. Debbie mempercayakan, siapa namanya saya lupa. Ya, Anita. Oh Tabita, Tabita Wilerubun. Perasaan dulu kamu nggak segede ini. Tabita, sorry ya body shaming. Debbie mempercayakan Tabita untuk menghandle satu kelas. Karena Debbie harus di kelas B. Karena Angela harus di kelas C. Karena Nilo harus di kelas D. Permasalahannya adalah Tabita bisa enggak bahasa Jawa? Karena ruangannya di Klaten bagian Kemeringet. Klatennya Deso.
pakai bahasa Indonesia masih bingung gitu. Maaf ya yang rumahnya Klaten, Mayang dan yang lain. Karena kemarin ada yang di Klaten tuh rencananya SMP, SD atau SMP di Klaten. Saya ngasih contoh aja. Kayak di lansia, nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi slide-nya saat itu saya pakai bahasa Indonesia, saya ngomongnya pakai bahasa Jawa. Termasuk yang di Pringwulung ini. Slide-nya bahasa Indonesia, tapi saya ngomongnya pakai bahasa Jawa. Karena apa? Nggak paham bahasa Jawa. Bahasa Indonesia itu nggak paham. Apalagi informasi kesehatan, mereka nggak paham. Tapi syukur kalau mereka itu paham, maka nggak masalah buat teman-teman kayak Tabita yang berasal dari luar Jawa, barangkali kemampuan bahasa Jawanya belum begitu bagus, nggak masalah. Tapi kalau yang masih jelek, masih belum paham, ngomongnya bahasa Jawa kasar, malah dianggap nggak sopan. Ya toh? Karena kalau ngomongnya bahasa Jawa kasar sama lansia, dianggap nggak sopan. Kalau sudah dianggap nggak sopan, dia nggak akan peduli kamu mau ngomong apa. Gitu. Jadi belajar bahasa Jawa apakah penting? Ya karena kamu tinggal di sini, penting. Tapi setelah tidak tinggal di sini, ya itu urusan kamu. Kamu mau menguasai atau tidak silahkan. Tapi kalau mau menguasai, penting. Nanti terkait dengan kegiatan ketika kalian akan di lapangan. Terus setelah itu adalah biaya. Nah, kemarin saya tanya nih, kalau mau ngeprint, kemarin mau ngeprint apa ya kemarin itu ya? Buku, leaflet mau di-print, terus bikin apa ya? Poster. Ada uangnya enggak? Kalau memang enggak ada, ya disesuaikan. Kemarin ketika saya harus ngeprint, misalnya ketika edukasi gizi di Ganjuran, warga lansia Ganjuran, itu ternyata banyak banget orangnya di lansia di Ganjuran. Nah, maka saya harus ngeprint. Wah, ketika ngeprint saya pikir 50 cukup, tapi ternyata mereka bisa sampai 100 lebih. Nah, leaflet itu nggak bisa 1 lembar. Leaflet 2 lembar, staplesan, repot. Maka saya buat bolak-balik biar 1 lembar enak dibawa pulang. Kalau nanti dibawa pulang staplesan itu kan pasti bisa copot. Copot nanti ada missing informasinya. Maka dibuat bolak-balik. Nah, dibuat bolak-balik. Kalau di fotokopian harus 2 kali dulu. Nah, saya ngeprint dulu. Nah, itu pun ada biayanya sendiri. Mau kegiatannya jauh, kamu kemarin. Kalau nggak di Kulon Progo, di Gunung Kidul, Pak. Ini rumahnya siapa? Nggak tahu, Pak. Itu perencanaannya belum matang, sorry saya bilang kayak gitu. Karena kalian nggak ngerti. Di Gunung Kidul ketemu siapa, di Kulon Progo ketemu siapa. Dan itu jauh dari ujung barat sampai ujung selatan. Sini Wonosari tadinya. Sini Wonosari itu 42 km. Kalau jamnya berangkatnya pagi, enak. Karena semua orang bedol desa ke bawah. Tapi nanti ketika pulang, wah kamu bakal susah tuh dipatok. Karena nanti bakal orang semuanya naik semuanya. Bahkan makan jalan. Nah, saya nggak punya motor Pak. Ya, terus gimana? Nggak ada Trans Jogja ke sana. Nah, pakai bis mandek lama banget di situ. Di selatan, di pertigaan Ring Road itu. Nah, maka harus ada biaya. Gitu. Ini. Jadi kemarin ketika suster bilang, saya mau acara di susteran. Susterannya mana? Baciro. Ya, Baciro dekat apa namanya? Baris apa namanya? Polisi itu tuh. Happy Land. Nah, dekat Happy Land ya. Nah, di dekat Happy Land. Nah, relatif gampang di situ ada Trans Jogja. Enggak punya uang, enggak punya motor, enggak bisa naik motor juga itu. Enggak ada di boncengnya juga pakai Trans Jogja 3.500 bisa kemana-mana. Nah, tapi kalau sampai Klaten, ya kamu cuma berhenti di Prambanan aja. Yuk terus ngetane, maaf ya pakai bahasa Jawa. Terus ke timurnya atau ke mananya tuh? Masih ke timur lagi. Naik apa ya enggak ngerti saya. Nah, maka susah. Nah, itu nanti itu adalah beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan di dalam menentukan metode apa yang mau dipakai. Saya mengajak di sini buat teman-teman yang di Rosadel ataupun yang di Zoom untuk berdiskusi dalam kelompok. Tidak 1-2 orang aja yang dipasrahi memikirkan hal ini. Karena kalian berkelompok semua. Jadi silahkan paham atau tidak paham dengan lapangan, kenal atau tidak kenal dengan orang di lapangan, kalian koordinasi semua. Gitu ya. Oh, nggak bisa, Ding.
Nah, nggak kelihatan. Ini adalah pertimbangan, saya mendekat dengan LCD karena saya nggak kelihatan. Ini adalah pertimbangan di dalam memilih metode. Kegiatannya itu mau menggunakan sumber pendidik sendiri. Kalian sendiri misalnya. Kalau nggak kelihatan, silahkan buka di e-learning. Gitu ya. Oh, saya kan ada di sini, ngapain saya melihat sini? Nah, mohon maaf ya, ini lama nggak ngajar di kelas. Nah, saya baru ingat kalau di sini ada komputer. Oke, di sini ada pendidik sendiri. Jadi pendidik sendiri misalnya mau bentuknya ceramah, presentasi, seminar, seperti sekarang ini nih. Saya ini jenisnya apa menurut kalian? Oh, selain itu? No, seminar nggak ada model kayak gini toh. Halo Bapak Ibu semuanya. No, ini kalau saya sekarang modelnya apa ini? Ceramah. Kuliah iya, tapi metodenya ceramah. Ceramah itu apa? Saya ngomong, kalian denger, nyatet, duduk. Kalian nggak ngapa-ngapain, cuman nyatet, duduk, dengerin, diem. Itu ceramah. Nanti salah satunya ceramah juga akan kita diskusikan salah satunya di slide ini. Ini ketika kita pendidiknya sendiri, misalnya. Atau mungkin pendidiknya butuh dari sumbernya dari peserta didik. Saya tolong dong, materi ini, kelas kita hari ini adalah brainstorming. Brainstorming hari ini tentang proposal kalian. Apa saya bawa materinya? Enggak, saya diem. Saya sebagai fasilitator, duduk di samping. Niluh presentasi. Jadi sumbernya dari peserta. Tabita presentasi tentang kelompoknya. Yang lain menyimak, memperhatikan. Nah itu, di sini ada tulisannya learning by doing. Kamu ngerti cara membuat media karena kamu tidak hanya mendengar, melihat, tapi juga mengkreasikan. Oh, Pak, ternyata kalau membuat pakai media pakai apa namanya leaflet, itu pakai Microsoft Word, susah Pak. Cara buat ngeditnya bolak-balik gimana Pak? Ini halaman 1, halaman kedua. Ternyata ketika di print, dilipat-lipat, lipatan halaman pertama ketemunya halaman keempat, Pak. Kan kalau leaflet dilipat itu. A4, bolak-balik, dilipat. Harapannya ketika dilipat, lipatan pertama dibuka, ketemu halaman kedua. Sebelahnya halaman ketiga dilipat, dibuka, halaman keempat. Kan harusnya gitu. Tapi karena kurang pengetahuan, cuman disuruh membuat leaflet dengan A4, dengan Word, jadinya ketika dilipat-lipat, jadinya bagus tuh didesain. Di laptop hasilnya bagus. Tapi ketika di print, dilipat-lipat, halaman pertama ketika dibuka ketemunya halaman keempat. Halaman keempat ketika dibuka ketemunya halaman keenam. Susah. Ketika dilipat semuanya dijadikan buku, buklet, atau kalau cuma satu lembar ya bolak-balik, ternyata ketika dibolak-balik pisah semua. Jadi kalau orang mau membaca tapi tidak dilipat, harus bolak-balik dulu. Sekarang ini saya ngomong, kalian kalau pernah melakukan paham, tapi kalau belum paham, apa sih yang diomong Pak Dian tentang leaflet bolak-balik nggak jelas? Ya karena kalian belum learning by doing. Tapi nanti coba deh, yang kemarin membuat leaflet, kalian pakai Word, terus dibuat leafletnya itu kan bukan panjang kayak jurnal, itu kan bukan, tapi cuman sebaris-baris doang, tinggi-tinggi gitu, vertikal-vertikal. Nanti dilipat, coba deh, cara membacanya gimana kalau sudah dilipat. Kalau enggak ngerti cara membuat leaflet, itu enggak bisa. Gitu. Nah, ini learning by doing. Ketika kalian terlibat langsung di dalam kegiatan tersebut. Atau studi kasus. Nah, ini kapan? Ini kalian semester asuhan gizi. Biar kamu tahu tentang materi saya tentang assessment dan diagnosis, saya kasih kamu contoh kasus.
kerjakan sendiri. Saya cuma ngasih clue di dalam penyelesaian tugasnya itu seperti ini, seperti ini. Kalian garap sebisa mungkin. Nanti setelah kalian garap, kalian diskusikan. Oh ternyata kalian salah di sini, kalian salah di situ. Jadi kalian ngerti. Itu adalah studi kasus. Belajar sendiri, self learning, independent study, bengkel kerja atau bengkel kerja itu ketika nanti praktek di lapangan. Misalnya kalian nanti semester depan sudah membawa bekal ini, materi hari ini pendidikan gizi. Nanti ketika di puskesmas kalian disuruh ke posyandu lansia atau posyandu balita, bikin program, ngukur bayi. Wah bayinya rewel Pak, saya belum pernah megang bayi. Ya, ahli gizi harus bisa. Mengukur, menggendong bayi, ngukur panjang badan bayi. Ini kakinya harus gini atau gini. Kaki bayi kalau diginiin dia nggak mau, malah nendang. Nah kepalanya yang mana nih? Kalau infantometer kan ada yang ditarik. Ditarik gini. Nah, kepalanya di yang sini atau yang di yang statis. Nah, kalau orang yang nggak pernah melakukan, nggak ngerti. Ah, sama aja digeser ini. Gitu? Yang dijadikan tumpuan dedek. Kepalanya. Harusnya mana? Harusnya kakinya. Maka ada 2 orang. Tabita, kamu ngukur bayi, panjang badan bayi. Nah, Tabita ngerti, tapi nggak ada yang bantuin. Kepalanya goyang-goyang, kakinya nendang, dipegang kepala, kakinya gerak. Dipegang kaki, kepalanya yang gerak. Bayi kan enggak gitu. Belum kalau nangis. Nah, maka kalau teman-teman sudah terdidik, terlatih di mata kuliah sebelumnya, sudah learning by doing, sudah bisa belajar sendiri, maka kalian bisa. Nah, di dalam ketika saya menjadi sumber, ketika kalian juga menjadi sumber, jadi ada keterlibatan kita, ada interaksi, ini nanti lebih enak nih. Tadi saya bilang ini tuh ceramah. Tapi kalau ceramahnya adalah seperti misalnya di gereja. Di gereja tidak ada tanya jawab. Ya toh? Tidak ada yang membantah omongan romo atau pendeta. Padahal kita ingin membantah karena itu enggak sesuai. Misalnya saya ingin membantah ketika pendeta saya khotbah. Kamu nggak ngerti punya anak kecil, aku bilang gitu. Ya enggak? Yang diketahui kan hanya mereka mengetahui lewat pandangan, lewat cerita orang, lewat ilmu, tidak lewat prakteknya. Maka ketika ngomong soal keluarga, ketika ngomong soal ini, itu teori. Saya sebagai jemaat pengen ngomong nih, tapi nggak bisa. Kalau saya ngomong di tengah-tengah jemaat ketika ceramahnya pendeta, saya dilihatin satu gereja. Maka tidak ada interaksi. Saya cuman, ya amin, baik, terima kasih. Gitu. Ya enggak? Nah, itu ceramah jeleknya itu. Satu arah doang. Tapi ceramah bisa bagus enggak? Bisa. Ketika ada interaksi. Bagaimana interaksi di ceramah? Tanya jawab. Maka harus ada sesi tanya jawab ketika kelasnya ceramah. Kalau mau pakai kelas ceramah boleh enggak? Boleh. Tapi sediakan waktu untuk feedback dari peserta. Tanya jawab dari peserta. Kalau isinya cuma ngomong, enggak iso. Pesertanya, kapan rampungnya gitu. Saya sudah mulai panas nih gitu. Purba di belakang juga sudah Bapak dia nyampein apa saya enggak dengar. Lihat presentasi juga enggak jelas. Suasananya panas gitu misalnya. Serba masalah. Kalau misalnya panas itu mungkin dibuka, ini kan lantai 3, barangkali ada angin monggo. Yang bagian belakang jendelanya mungkin bisa dibuka jendelanya. Itu kan bisa dibuka tuh. Jendelanya aja dibuka misalnya biar udara bisa gerak karena ini sudah 16 dan yang paling kenceng tapi kok masih panas. Gitu. Atau Tabita mungkin bisa juga bukain gitu. Jadi biar yang di mana-mana bisa relatif kena udara.
Dibuka itunya, dibuka jendelanya. Itu bisa dibuka jendelanya. Jendelanya yang dibuka. Nah, meskipun nanti gordennya bisa ditutup lagi, tapi jendelanya itu dikencengin kanan kirinya. Ada diputar toh. Nah, itu relatif ada udara kalian. Kasihan, saya juga panas nih. Oke, ada interaksi, ada tanya jawab, ada bimbingan. Seperti tadi, sebelum kelas ini, saya masih harus membimbing teman-teman 2018. Mereka skripsi. Kamu penelitiannya tentang apa? Menuliskan ini. Sudah kamu ngomong terus. Masukan saya ini. Jadi ada interaksi. Nah, kenapa itu siapa? Mei? Oh bukan. Oke. Nah, ketika ada interaksi atau tidak ada interaksi atau yang kerja hanya pesertanya, maka akan menentukan 3 aspek. Kalau saya saja sebagai sumber yang ngomong, maka hanya akan menambah kognitif. Kalau kalian saja yang kerja tanpa saya memberikan instruksi ataupun feedback, kerja kalian sudah benar atau belum, maka yang bisa meningkat adalah hanya psikomotornya saja. Tetapi ketika ada interaksi di kita semua, saya memberikan materi, kalian memberikan feedback, saya memberikan feedback lagi dari pertanyaan kalian atau kinerja kalian, kalian ada melakukan sesuatu, tidak hanya mendengar dan mencatat, maka 3 aspek ini jalan. Kognitifnya dapat, jadi pengetahuannya dapat, sikapnya dapat, afektif, perilakunya juga dapat. Pengetahuan, sikap, perilaku, PSP. Ya, jadi psikomotornya kena, afektifnya kena, kognitifnya kena. Ini yang kemarin saya bilang ke teman-teman. Kalau kuliahnya daring, susah dapat interaksi. Yang ngomong cuman itu doang. Yang lain kemana? Nggak ngerti. Saya pernah ada mahasiswa yang sangat jujur dengan saya. Maaf Pak, tadi saya disuruh ibu saya ke pasar. Di Zoom ada, saya panggil nama dia. Halo, sampai saya nanti panggil mana lagi. Itu tahun lalu ketika awal pandemi. Pak, saya bisa ke pasar. Loh, kenapa ke pasar? Gitu. Mumpung bisa ke pasar, Pak. Itu. Ya Allah. Itu tahun lalu. Beneran, saya nggak bohong. Itu ada. Mahasiswa gizi itu, mahasiswa kita. Senior kalian. Aduh. Gitu. Maka dari itu, adanya kuliah tatap muka seperti ini, ada interaksi seperti ini, enak. Yang pintar bisa. Yang merasa kognitifnya kurang, juga bisa ada interaksi. Jadi sikapnya membaik, psikomotornya membaik, dia pengetahuannya juga nambah. Karena kalau cuma di depan laptop itu susah. Gitu. Nah, betul. Ups, sorry. Ini adalah metode yang pertama, ceramah. Metode paling konvensional, paling kuno sejak zaman Yesus, ceramah. Iya toh? Yesus nyuruh orang-orang 5.000 duduk di pinggir danau. Semua dengerin dia ngomong di atas kapal. Ya enggak? Yesus berdiri di atas kapal ngasih perumpamaan. Nah, semuanya duduk di pinggir-pinggir. Wah, 5.000 orang, mereka lapar. Itu pun laki-laki, belum perempuan dan anak-anaknya. Enggak punya makan. Lah kamu punya apa? Makanan tapi cuma ini. Kan intinya memberikan ceramah. Paling kuno nih. Medianya apa? Ngomong aja. Sama perumpamaan. Nah, ketika ceramah, penceramah itu duduk di depan. Sama seperti saya nih memposisikan diri sebagai ceramah, penceramah. Atau contoh real seperti ini, ibu-ibu, maaf saya nggak kelihatan. Ceramah kesehatan tentang penanggulangan anemia. Duduk nih, anak-anak SMA, oh maaf ini bukan anak SMA nih, ini tentara nih.
tentara-tentara sama mungkin ini calon tentaranya yang masih belajar. Mungkin saya masih menduga-duga. Nah, mereka duduk semuanya memperhatikan dengan baik. Nah, kalau tentara mah nggak boleh ngantuk. Siap mendengarkan walaupun ngantuk juga tetap mendengarkan. Mereka disiplin. Tapi kalau bukan tentara, orang-orang secara umum, apalagi ibu membawa balita, gimana? Kalau fokusnya adalah kegiatannya ceramah. Kalian ada nggak yang besok targetnya balita? Ibu-ibu dengan balita? Ada? Ada. Nah, ibu-ibu dengan balita. Jam berapa rencananya? Siapa namanya? Nah, siapa? Wiranti. Wiranti rencananya jam berapa mau ketemu ibu-ibu? Jam 10 baru mulai. Jam 10 jamnya ngantuk. Ya toh? Terus berikutnya jame mepe baju. Iya enggak? Karena pagi sudah masak. Setelah masak baru jemur baju. Enggak mungkin jemur baju dulu baru masak. Masak dulu baru jemur baju. Nah, masaknya sudah jam pagi, tapi saya jam 10 ada kegiatan nih. Tapi saya belum jemur. Padahal ini panas banget nih. Kemarin-kemarin hujan. Pikirannya sudah enggak di lapangan. Pikirannya pulang. Ya toh? Nah, kalau sore ada lagi masalah. Ini sama seperti besok saya mau kegiatan. Ini sekalian semester 6 ya. Saya nanti butuh beberapa orang. Ada yang belum PKM di sini? PKM itu minimal 3 kali. Siapa yang belum PKM? Sudah semua? 3 kali? 3 kali? Kurang 1, Pak. Nggak apa-apa, saya arahkan ke adik kelas saja. Vero berapa kali? Hah? Ya sudah 3 kali, karena batas minimal 3 kali sebelum untuk lulus. Baru 2. Ya, nanti bisa ikut sama saya. Sebulan ini kami mau menyelenggarakan pelatihan, edukasi, pengukuran glukosa darah pada lansia. Di dekat Stero lagi. Nah, nanti kalau mau tertarik. Nanti siang mungkin saya mau publikasikan undangannya. Nah, rencananya mau sore, tapi ini bulan puasa. Kalau kegiatannya jam 4, rencana paling cuma 1 jam. Jam 5 pikirannya masih di situ enggak? Enggak. Kemana? Nah, persiapan berbuka. Iya toh? Walaupun lansia enggak masak, tapi persiapan berbuka. Belum mandinya, belum perjalanan ke sana, belum perjalanan pulang. Jam 4 itu. Kalau dimulainya jam 3, kira-kira risikonya apa? Ngantuk karena seharian puasa. Repot kan? Itu dia. Maka ceramah ini punya banyak banget, penggunaannya ada banyak banget di sini. Teman-teman nanti bisa dibaca sendiri. Tetapi ceramah juga punya kelemahan dan kelebihannya. Keunggulannya ceramah di sini. Berbagai sasaran. Kita nggak peduli dia orang kaya, orang miskin, pinter atau tidak. Yang penting dia mau datang aja, kita ada bersyukur misalnya gitu. Nah, itu bisa untuk banyak. Tidak menggunakan alat bantu banyak. Asal saya bisa ngomong aja, nggak masalah. Nggak butuh PowerPoint, saya sudah paham semuanya. Materinya saya sudah tahu semuanya, tinggal saya ngomong. Gampang. Nggak perlu pakai leaflet, orangnya banyak, pakai leaflet susah. Nah, tetapi ada banyak kekurangannya di sini. Orang yang ngerti sesuatu belum tentu bisa menyampaikan dengan baik. Bagaimana menghandle audiens yang jumlahnya banyak, ngomong sendiri, ribut sendiri, bervariasi. Di sini orang pinter, di sini ternyata orang menengah ke bawah, di sini orang yang ubruk dengan urusannya masing-masing. Bagaimana bisa menghandle mereka semuanya? Saya bisa tahu tentang materi tentang gizi, tapi ternyata saya penguasaan lapangannya kurang. Maka nggak bisa dengan ceramah. Karena nggak akan masuk. Di sini masuk karena dia duduk di depan. Tapi buat yang di belakang, jemaah-jemaah yang ada di belakang, ya nggak akan masuk itu ilmu-ilmu. Karena mumpung nggak kelihatan, saya buka handphone.
scrolling biar nggak bosan. Kalau di depan kan nggak mungkin buka handphone. Di belakang ngantuk, capek, aduh gini. Nggak mendengarkan, akhirnya nggak dapat informasinya. Ceramahnya gagal. Susah untuk anak-anak. Nah ini nanti penting. Kalau kalian nanti di anak SD, jangan pakai ceramah. Nggak akan jadi. Percayalah. Kecuali tetap ngeyel, monggo. Pak, tapi nanti ada diskusi. Anak SD mana yang mau diskusi? Iya enggak? Nanti ada interaksi Pak, sama untuk mengurangi kekurangan ceramah itu kan pakai interaksi. Nanti ada diskusi Pak, brainstorming, bercerita, membagi cerita. Saya belum pernah anak SD itu berani ngomong, saya itu ngomong. Belum pernah. Pasti malu, diem. Ada yang paham? Diem. Ada yang mau tanya? Diem. Semuanya diem. Nah, maka ceramah buat anak-anak nggak cocok nih. Karena membosankan. Gitu. Apalagi kalau gayanya itu-itu aja. Dan ini, daya ingatnya susah. Kenapa? Kenapa daya ingatnya kurang baik? Kapita. No, bukan. Termasuk ketika orang dewasa pun menggunakan ceramah itu tidak melatih daya ingat peserta. Artinya apa informasi yang diberikan tidak akan nangkep dengan banyak. Kenapa? Kalau pakai metode ceramah. No? Wira? Siapa yang ngomong? Yang lain? Karena pasif, nggak ada interaksi. Mereka tidak melakukan sesuatu. Maka jadi ingatannya hilang. Gitu. Itu kalau ceramah. Terus kemudian ini ibu-ibu PKK dengan bapak-bapak lansia misalnya gitu. Namanya diskusi kelompok atau fokus group discussion itu. Kalau mau mendiskusikan sesuatu. Kemarin kalau di kuliah isu saya melakukan ini nih. Tapi cuma dua orang. Fokus group discussion. Niluh sama Alia, satu kelompok diskusi deh. Niluh, Alia, Flo sama Debbie, satu kelompok, Suster jadi moderator di kelompok ini. Nanti 4 orang satu kelompok ada moderatornya. Ini bisa buat anak-anak SD atau buat orang-orang lansia. Nanti yang jadi moderator itu fokus memfasilitasi diskusi di dalam kelompok ini. Di dalam kelompok ini dikasih tugas. Nanti diskusikan tentang peran ibu untuk di posyandu balita misalnya gitu. Kelompok belakang tentang topik ini. Nanti diskusi itu. Nanti kalau waktunya sudah selesai, silahkan dari sini hasil diskusinya apa, dari situ hasil diskusinya apa diflorkan. Oh di sini nemu masalah. Oh kalau Debbie di rumah masalahnya kayak gini. Oh kalau Niluh di rumah masalah terkait topik itu kayak gini. Nah di sini diskusi. Nah di sini maka suasananya informal, ada banyak pendapat, termasuk orang-orang yang tadinya diem. Pasif, ini bisa diajak ngomong, karena sekelompok isinya cuma 4. Kalau dibuat kelompok besar, malu. Kalau kelompoknya kecil, dia bisa ngomong. Dia bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi ada interaksi. Nah, di sini, jadi saling mengemukakan pendapat. Apakah ada kelemahannya? Ada juga kelemahannya. Makan banyak waktu. Saya pernah menggunakan FGD ini secara daring dalam awal-awal pandemi, dalam breakout room. Ternyata ketika sudah hampir 60 menit diskusi, nggak nemu. Karena fasilitatornya cuma saya. Saya harus masuk di breakout 1, gantian breakout 2, gantian breakout 3. Yang breakout 8 masih nunggu. Saya sudah sampai 8, yang 2 ada masalah, yang 3 ada masalah, saya balik lagi. Makan banyak waktu. Ada orang yang bisa jadi mendominasi. Jadi yang ngomong niluh terus. Yang lain jadi tertekan. Karena nggak ngerti apa-apa. Dah niluh aja yang mikir, saya diem aja. Yang penting tahu jadi aja. Ada nggak kayak gitu di dalam kelompok? Sering. Nah gitu. Jadi hanya ada orang yang mendominasi. Nah butuh persiapan. Nah di sini
Orang-orang yang sifatnya minor, pemalu, minder, saya orang bodoh, saya panitia remedi, misalnya gitu. Saya nggak ngerti tentang hal ini. Diem aja lah. Kalau orangnya tetap diem terus, nggak ada partisipatif. Maka dia harus ngomong. Nah, tapi keunggulannya apa? Ini, kalau orangnya mau ngomong meskipun dia pemalu, ternyata ini satu geng, satu CS-nya, satu temennya, satu ruangan di asrama misalnya gitu. Wah, diskusi kayak gini malah jadi melebar kemana-mana. Ya toh? Nah, harusnya mendiskusikan tentang posyandu, malah ngomongin hal-hal yang lain. Itu diskusi kelompok. Yang keempat adalah, yang berikutnya saya nggak tahu itu yang berapa, brainstorming, curah pendapat. Saya punya kasus atau saya punya kejadian seperti ini. Kemudian kalian bagaimana sih? Di sini ada fasilitator, di sini ada yang tukang nulis di papan, flip chart seperti ini. Di sini ada nggak ya? Oh, kalau teman-teman keperawatan sering itu. Mereka pakai papan yang kertasnya gede semeter itu. Nah, saya punya pendapat tentang kalau dulu kita pernah di ruang Verona dulu. Saya punya kasus atau case tentang probiotik. Kalian mendukung probiotik atau tidak mendukung probiotik? Atau dulu tentang, bukan probiotik, dulu tentang rekayasa genetika. Nah, ada orang-orang kelompok yang setuju, ada yang tidak. Sampaikan pendapatmu. Nah, Niluh ke depan bawa kertas, saya setuju dengan rekayasa genetika karena ini, tempelin di flip chart. Nanti akan ada berapa nih di sini? 30 kurangi 3. Akan ada 27 suara. Akan ada 27 pendapat. Maka saya bisa mengkolektifkan. Oh, ternyata anak-anak 2019 ini mereka seperti ini pendapatnya tentang rekayasa genetika atau tentang topik tertentu. Nah, jadi harus ada masalah dulu. Terus kalian punya tanggapan. Nah, ini enak ketika mau menggali sebanyak mungkin. Debbie orangnya pemalu, nggak mau ngomong. Misalnya gitu. Dengan menulis, dia bisa lebih leluasa menyampaikan pendapatnya. Tapi pendapatnya tetap bisa disampaikan. Tetap bisa tersampaikan. Gitu. Menggunakan curah pendapat ini. Gitu. Jadi masalahnya bakal banyak terselesaikan dengan cara-cara yang kreatif. Karena kalian punya ide sendiri-sendiri semuanya. Itu menariknya itu. Kelemahannya ada nggak? Ada. Bisa jadi kalian terlepas kontrol. Ngomongin apa, jawabnya apa. Gitu di sini. Kemudian perlu ada evaluasi. Biar tahu setelah dikumpulkan saya bacakan satu persatu. Saya kumpulkan, oh ini yang setuju, oh ini yang nggak setuju. Kalau yang setuju alasannya apa-apa-apa. Yang nggak setuju alasannya apa-apa-apa. Enak. Kalau cuman silahkan kumpulkan, ditempelkan di situ. Terus sudah pulang nih. Sudah cukup waktunya, terima kasih, kita lanjutkan lagi minggu depan. Nggak ada evaluasi. Kalian nggak ngerti pendapatnya Alia. Kalian nggak ngerti Tabita ngomong apa. Yang ngerti cuma saya. Saya nggak punya informasinya Tabita, Alia, dan yang lain. Itu kan kalian udah belajar itu tadi. Gitu. Tapi enaknya adalah, untungnya adalah semua anggota, mau itu pemilu dan yang lain, punya pendapat sendiri-sendiri. Semuanya ada partisipasinya. Relatif cepat karena akan menuliskan terus kumpulkan. Teman-teman di Zoom 2, oh oke, sudah kelihatan. Saya lanjutkan. Ini adalah diskusi panel. Pendiskusi namanya panelis. Pernah dengar?
Nah, bukan uji organoleptik ya, beda. Beda ya teman-teman, pasti yang rekayasa makanan sudah mikirin tentang uji panelis nih. Diskusi panel, isinya adalah ahli-ahli di bidangnya. Ya, jadi ada banyak pendengar, ada banyak pemateri, panelis-panelis. Ya inilah. Oke, saya lanjutkan lagi. Di sini diskusi panel, ini contohnya adalah diskusi panel stakeholder jaminan kesehatan nasional. Stakeholder itu pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan itu banyak sekali lininya. Multisektor, multiprogram, multibidang. Maka dengan topik jaminan kesehatan, topik yang diambil di sini adalah ancaman terhadap kualitas pelayanan kesehatan di era JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satunya BPJS. Jangan-jangan orang yang pakai BPJS kelas ketiga pelayanannya tidak baik. Jangan-jangan BPJS kelas VIP saja yang bagus misalnya. Jangan-jangan di kota, di rumah sakit yang gede aja yang menerima BPJS. Klinik dekat rumah kita nggak menerima pasien BPJS misalnya. Bagaimana biar tetap memberikan pelayanan terbaik meskipun kita dalam tanda kutip membayar iuran cuma 25.000 saat itu. Ada yang pernah menggunakan manfaat BPJS di sini? Siapa? Romana ya? Ceritanya gimana? Siapa? Kamu sendiri? Sakit apa? Operasi apa? Tumor ovarium. Free. Membayar setengahnya. Oke, habis sekitar berapa puluh? Nah, ternyata hanya perlu membayar setengahnya. Ada lain selain, maaf, Mayang, saya kalau pakai masker nggak sempat minum, jadi nggak bisa minum juga, nggak bawa minum, jadi ngomong terus batuk. Ini bukan COVID, maaf ya, santai aja. Oke, Mayang. Ah? Ah? Free. Nah, iurannya BPJS kelas berapa? Oke. Kalau kelas 2 itu cuma 50.000. Kalau sekarang saya nggak tahu karena di hitung-hitungan sama pegawai di Panti Rapih. Tapi saya tetap dipotong di gaji. Tapi saya nggak memperhatikan itu. Mama saya juga operasi jantung 80 juta di Sarjito. Gratis. Malah pakai ruang Amarta. Itu ruang VVIP-nya Sarjito saat itu. Gratis 0 rupiah. 0 rupiah. Plus dijenguk dan yang lain. Nah, plus bawa dapat buah pulangnya, misalnya gitu. Apakah dengan urunan iuran 30.000, sorry, waktu itu mama saya 25.000 kelas 3, 25 sampai 30.000, dikumpulkan seumur hidup bisa sampai 80 juta? Enggak nyampe, enggak bisa. Tapi bagaimana caranya bisa tetap memberikan pelayanan terbaik, operasinya berhasil, dengan kamu yang hanya bayar 25.000? Nah, ini kan butuh pemikiran banyak orang. Maka dari itu, di sini ID, dia mengundang banyak stakeholder terkait. Ketika saya pernah cerita, ketika saya menangani masalah jajanan anak SD, saya nggak hanya ngomong di depan anak SD dan ibunya, saya mengundang penjual makanannya, mengundang orang kantin, mengundang kepala sekolah, mengundang siapa waktu itu, desa, kepala desanya, Pak RT dan yang lain, bahkan sampai polisi saya undang. Kenapa? Ya buat dilibatkan. Mereka itu terlibat semuanya untuk jajanan. Sesimpel itu, tapi semua orang ternyata terlibat. Ada perannya masing-masing. Gitu. Nah, ketika mereka disampaikan topik itu, terus mereka bisa menyampaikan pendapatnya.
Oh, kalau saya dari segi kepala sekolah, saya bisa bikin kebijakan jangan pakai atau jangan beli makanan jajanan. Caranya beli kebijakannya, saya gembok pagernya kalau lagi sekolah. Nggak boleh ada anak keluar. Kalau ada pun pagar, saya kasih teralis. Penjualnya di depan, silahkan orang cari rezeki kok. Tapi anak nggak bisa beli. Tapi bagaimana biar anak bisa tetap jajan? Oh, ada kantin dibuka. Lama ya nggak duduk di kursi itu ya? Kan bisa berdiri, nah itu kan lebih anggun gitu loh. Karena kalau jatuh muncul di YouTube nanti. Ini kan saya rekam ya. Dan jelas Pak nih. Tak jelasin lagi deh. Nah, itu namanya diskusi panel. Sepertinya ideal toh. Sepertinya ideal karena banyak banget masukan nih dari panelis-panelis sesuai pemikiran mereka, sesuai bidang mereka untuk topik satu hal yang sama. Tapi ternyata masih punya kelemahan. Kalau moderatornya nggak jago, nggak bisa. Kalau persiapannya kurang juga nggak bisa. Nah biasanya waktunya juga lama. Saya nih, bidang saya nih stunting nih. Wah ini gizi nih, ngomong 1 jam sendiri. Yang lain cuma dikasih waktu 10 menit. Karena dianggap sanitarian bisa apa sih ngomongin stunting? Ibu dan KIA ngomongin apa? Bisa ngomong apa sih soal stunting? Kader, ada kader perwakilan kader dari Posyandu A misalnya gitu. Kader bisa apa sih? Sekolah yang enggak misalnya gitu. Ya enggak bisa. Akhirnya butuh waktu yang lama. Padahal kalau moderator itu kan salah satunya menghandle waktu. Bapak sudah waktunya 5 menit lagi, mungkin diskusinya bisa lanjut ke yang berikutnya gitu. Nah, kalau moderatornya kurang bagus ya bisa. Dan ini enggak semua peserta bisa partisipatif. Mayoritas dari kalian cuma nonton. Paling di ada